Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada bihi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama'a fawqal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuhu wal ulama'u minal mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu hudan lil hairin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Nurul Rahman yang saya muliakan, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad sedang sakit keras. Ketika Nabi menjenguk beliau, ada keinginan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersedekah dengan harta yang banyak. Kebetulan memang beliau orang kaya. Maka waktu itu Sa'ad berkata, "Fa'atasaddaqu bi thuluthi mali." Apakah saya boleh bersedekah bithulutsai mali dengan 2/3 hartaku? Apa jawab Nabi? Faqala la. Nabi menjawab jangan. Kemudian Sa'ad berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya bersedekah separuh harta? Faqala la. Tetap jawaban Nabi jangan. Kemudian Sa'ad mengusulkan lagi, fasulusu ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya sedekah 1/3 dari harta keseluruhan? Nabi menjawab qala wathulus wathulutsu katsir. 1/3, iya 1/3 itu pun sudah banyak. Jadi di sini saudara-saudara, Nabi menekankan tentang hak ahli waris. Seseorang boleh aja bersedekah dengan banyak, tapi dia pun harus mengingat ahli warisnya. Maka di dalam lanjutan hadis Nabi bersabda, innaka intadhara warasataka agniya'a khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Kamu wahai Sa'ad lebih baik meninggalkan ahli waris kamu dalam berkecukupan ketimbang meninggalkan ahli waris kamu dalam kesusahan, nanti dia minta kesana kemari. Ini saudara-saudara petunjuk petunjuk dari Nabi Muhammad SAW agar seseorang juga memikirkan ahli waris. Jangan sampai ahli warisnya dalam keadaan miskin, padahal ayahnya waktu itu orang yang berada. Jadi begitulah agama Islam juga memikirkan generasi yang selanjutnya. Hadirin saudara-saudara, kalau Nabi memberikan semacam petunjuk tentang memberikan warisan harta kepada ahli waris, ada lagi nih warisan yang lebih mahal dari harta. Itulah warisan ilmu.
Mungkin di antara kita ya, orangnya sederhana, maka jangan kecil hati. Ya. Dia bisa memberikan warisan ilmu, walaupun tidak secara langsung, karena kan mana ada orang ya bisa mengajarkan langsung kepada putra putrinya. Walaupun ada ya sangat jarang, saudara-saudara. Yang penting kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar, memberikan peluang kepada mereka untuk menuntut ilmu. Otomatis berarti kita sudah memberikan warisan ilmu. Mungkin warisan harta boleh jadi seandainya ada akan habis bila mana tidak pandai mengatur. Tapi kalau warisan ilmu insya Allah tidak akan habis-habis. Ya. Ada ungkapan Imam Ali yang berbunyi, wal ilmu yazku alal infaq wal mal tankusuhun nafaqah. Artinya ilmu itu kalau kita keluarkan maka dia akan bertambah. Berbeda dengan harta, kalau kita keluarkan ya pasti berkurang. Maksudnya saudara-saudara, bila mana kita mewariskan ilmu kepada anak-anak kita, nanti dia dewasa, bisa mengajar, bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Pasti ilmunya tidak bakalan habis. Ya, yang ada makin netap di hati, yang tidak ada akan bertambah. Karena dia sebagai guru akan banyak membaca. Sehingga ketika banyak membaca, masukan ilmu makin bertambah. Maka disimpulkanlah seseorang yang punya ilmu, ketika ilmunya dikeluarkan, diajarkan kepada orang lain, maka ilmunya tidak habis. Yang ada makin kokoh, yang tidak ada justru akan ada. Berbeda dengan harta, otomatis kalau kita keluarkan dia akan berkurang. Maka saudara-saudara, ya, memberikan warisan ilmu sangat penting. Baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Karena kan agama Islam tidak membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Hanya saja kalau ilmu agama kan fardu ain untuk menuntutnya. Kalau kita orang Islam, maka wajib setiap orang Islam menuntut ilmu-ilmu yang pokok. Ya. Berbeda dengan ilmu umum. Bila mana ada sebagian umat Islam yang pandai ilmu umum, yang lain tidak mesti mempelajarinya. Sebagai contoh misalnya, mesti ada di antara umat Islam yang berkecimpung di dalam kedokteran. Tapi kan gak mesti semuanya jadi dokter. Ya, itu tidak wajib, tapi mesti saudara-saudara ada sebagian umat Islam yang jadi dokter. Kalau tidak, bagaimana nanti umat Islam? Ya, akan mereka mendapatkan kesulitan, bahkan keterbelakangan, karena nggak ada yang pandai kedokteran. Begitu juga ilmu-ilmu disiplin yang lain, ilmu ekonomi, ilmu industri, ya, membuat kapal, membuat persenjataan, walhasil segala macam disiplin ilmu di dunia ini mesti ada orang Islam yang mempelajari. Ya, hanya saja saudara-saudara diharapkan bila mana ada orang Islam yang pandai ilmu umum, nanti dia bisa membantu. Itu yang paling pokok. Kadang-kadang kan seseorang bila mana udah pandai ilmu umum, dia lupa ke bawah. Dia lupa membantu orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Itu aja tuh yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Ya. Tapi kalau ilmu agama, saudara-saudara, ini sesuatu hal yang pokok. Setiap orang Islam wajib ya, mengetahui tentang agamanya, agar ia cinta kepada agama. Karena kan tak kenal tak cinta. Seseorang sulit untuk mengenal agamanya kecuali dengan ilmu. Itu ilmu agama. Maka dari itu warisan ilmu agama adalah warisan yang paling pokok di samping warisan ilmu umum. Saudara, kalau kita berikan kepada anak kita di samping warisan harta juga warisan ilmu, wah itu sudah paling bagus. Ya, tapi seandainya kita belum mampu memberikan warisan harta, ya cukuplah memberikan warisan ilmu.
Wajib kita didik anak-anak mereka agar menjadi anak yang pinter. Ya. Saudara, di zaman sekarang menuntut ilmu sangat terbuka. Ya. Mungkin berbeda zaman-zaman orang tua kita dahulu. Kalau sekarang asal mau saudara-saudara, insya Allah dia akan dapat ilmu. Bahkan pemerintah kan sudah memberikan gratis misalnya untuk SD dan seterusnya. Ini kan kesempatan. Jadi kalau ada umat Islam nggak sekolah, ini rugi saudara-saudara dan sangat keliru. Ya, mesti orang Islam pandai dalam segala disiplin ilmu supaya umat Islam menjadi umat yang maju. Hadirin saudara-saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar, tidak mewariskan uang dirham, tidak mewariskan uang emas, juga tidak mewariskan uang perak. Innama warrasul ilma. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa-siapa yang mendapatkan dan mengambil warisan Nabi Muhammad ataupun para nabi-nabi yang lain, maka dia telah mendapat keuntungan yang besar. Saudara, warisan Nabi Muhammad tidak lain ilmu-ilmu agama. Nah, itulah saudara-saudara yang perlu kita tekankan. Baik kita yang sudah tua ataupun anak-anak kita yang masih muda ataupun istri-istri kita, wajib hukumnya menuntut ilmu agama. Itulah warisan Nabi Muhammad SAW yang paling mahal. Jangan mereka hanya ribut dengan warisan harta, tapi warisan ilmu mereka tinggalkan. Ini sangat keliru. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada suatu cerita ini ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Annahu marra bisuqil Madinah. Waktu itu Abu Hurairah melewati pasar di kota Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Kemudian beliau berhenti di situ. Seraya berkata, faqala ya ahlas suq ma a'jazakum. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang yang di pasar, ya, alangkah lemahnya kamu sekarang. Maksudnya Abu Hurairah mengatakan orang-orang yang di pasar hanya melulu dunia, hanya melulu harta. Ya. Mereka itu betul-betul lemah sekali. Ya. Maka para orang-orang yang di pasar itu berkata, qalu wa madzaka ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa itu? Kami dikatakan lemah. Qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam. Di sana ada warisan Nabi sedang dibagi-bagikan. Kenapa kamu tidak ramai-ramai mengambil? Kamu hanya mengambil warisan dunia, mengambil harta saja. Sedangkan warisan dari Nabi kamu tidak ambil begitu. Wa antum hahuna la tazhabun fatakhuzuna nasibakum minhu. Kamu kok di pasar tidak pergi untuk mengambil warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang pasar berkata, qalu wa aina huwa? Mereka berkata, di mana itu warisan Nabi? Qala fil masjid. Warisan Nabi ada di masjid. Akhirnya orang-orang pasar keluar semua dari pasar dan menuju ke masjid. Dikatakan fakharaju sira'an ilal masjid. Mereka semuanya keluar tergopoh-gopoh menuju ke masjid untuk mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafa Abu Hurairah lahum. Sedangkan Abu Hurairah menunggu di pasar begitu. Hatta raja'u, sampai mereka kembali. Faqala lahum malakum. Ketika orang pasar kembali, ya, maka Abu Hurairah berkata, apa yang kamu dapatkan? Qalu ya Abu Hurairah. Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, faqad atainal masjid. Kami telah datang ke masjid. Pada kholna, bahkan kami masuk. Falam nara fihi syai'an yuksam. Kami enggak melihat apa-apa dibagi-bagikan. Enggak ada tuh pembagian warisan Nabi. Begitu. Akhirnya jawab Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, ama ra'aitum fil masjidi ahadan? Apakah kamu melihat orang-orang di masjid? Qalu bala, iya ada orang-orang di masjid.
Ra'aina qauman yusallun. Kami melihat orang-orang ada yang lagi sembahyang. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Ada orang-orang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram. Dan ada orang-orang berkumpul. Ada gurunya menerangkan halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah. Maka berkatalah Abu Hurairah, waihakum, kasihan kamu, fadzaka mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ada pengajian di masjid, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu saudara-saudara, warisan yang tadi saya katakan bukan harta saja, tapi ilmu-ilmu agama khususnya dari Nabi Muhammad adalah warisan yang sedang dibagi-bagikan. Ketika ada pengajian, entah itu di masjid, entah itu di majlis ta'lim, entah itu di musola, itu saudara-saudara sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Semestinya kita datang untuk menerima warisan-warisan tersebut. Insya Allah para hadirin, kalau kita datang nggak banyak sedikit, insya Allah dapat. Berbeda kalau kita nggak pernah datang sama sekali di pengajian. Saudara, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tambah ilmu? Seandainya kita sudah punya ilmu, nggak ada salahnya kita datang ke masjid, kita datang ke musola, kita datang ke majlis taklim untuk mendengarkan pengajian. Bila mana kita sudah tahu, kita akan mendapat pahala, dan pahalanya lebih besar dari sholat 1000 rakaat. Begitulah dorongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan juga umur yang panjang untuk kita beribadah kepada Allah dan untuk kita menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.